bangkit berdiri, kita baca panggilan ibadah kita. Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan padamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau pakaikannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Amin. Silakan duduk. Kami mengucap syukur kepada Engkau Allah kami, sebab Engkau sungguh setia bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini, sehingga Tuhan Yesus di ibadah-Mu ini kami boleh datang memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau adalah Allah kami yang benar-benar hidup. Kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti Bapa, Roh-Mu terus ada di tengah-tengah kami, memulihkan setiap kami Tuhan Yesus. Oh terima kasih Bapa. Terima
kami percaya Engkau bertata di atas setiap pujian Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami ingin Tuhan Yesus lebih lagi Tuhan. Kami mau lebih menari bagi Engkau, lebih bersorak bagi Engkau, lebih bersuka cita karena Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau di atas segalanya. Mari setiap kita yang siap meninggikan Tuhan, mari katakan bersama-sama. Amin. Amin. Ada sukacita. Haleluya. Masih tetap berdiri dalam hadirat Tuhan, karena kita mau menari di hadapan Tuhan. Karena kita percaya Tuhan Allah kita berkata di atas pujian. Amin.
Silahkan duduk dalam hadirat Tuhan. Sebelum kita mendengar Voice of Pentecost, mari aku undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan iman GBI. Pengakuan iman GBI. Pengakuan iman GBI. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selamat dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan Voice of Pentecost. Shalom saudara. Gembala kita, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotraharjo, selalu mengajarkan supaya kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Namun, ada satu pengajaran dari kelompok Hyper Grace yang mengatakan bahwa hanya dengan menerima Yesus sebagai Tuhan, kita sudah sepenuhnya menyenangkan Tuhan tanpa perlu melakukan apa-apa lagi. Pandangan tersebut sangatlah menyesatkan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana kita menyenangkan Tuhan dalam hidup ini. Paulus mengatakan bahwa keselamatan hanya karena kasih karunia atau pemberian Allah saja dan bukan hasil usaha manusia. Dengan menerima kasih karunia ini, kita menjadi warga kerajaan sorga yang memiliki posisi diselamatkan di dalam Yesus. Namun, selama kita masih hidup di dunia ini, Tuhan inginkan supaya kita anak-anaknya melakukan kehendak-Nya. Hal ini sejalan dengan dua tema dasar perjanjian baru, yaitu pertama, bagaimana kita ditebus oleh Allah, yaitu karena kasih karunia oleh iman. Kedua, bagaimana kita harus hidup sebagai umat tebusan. Efesus 4 ayat 1 menuliskan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hidup berpadanan dengan panggilan dijelaskan lebih lanjut dalam Kolose 1 ayat 9-10. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Nah, setelah mengerti ayat-ayat tadi, tentu kita paham bahwa argumen kelompok Hyper Grace mengenai Tuhan sudah berkenan dengan hidup kita hanya dengan menerima Yesus tanpa perlu melakukan apapun juga, jelas tidak tepat. Bayangkan, Zakheus pemungut cukai yang setelah menerima Yesus dalam kehidupannya, keesokan harinya kembali memeras orang-orang. Atau Saulus yang setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus di jalan ke Damsyik, kemudian kembali menganiaya jemaat Kristus setelah matanya disembuhkan. Keduanya sudah bertemu Yesus. Keduanya sudah menerima Yesus dalam kehidupannya. Tapi, apakah hanya menerima Yesus tanpa mengalami perubahan hidup bisa membuat Tuhan berkenan kepadanya? Tentu tidak.
berusaha untuk berubah menjadi serupa dengan gambar Tuhan Yesus setelah mengalami kelahiran baru bukanlah suatu tindakan legalistik. Justru Alkitab memerintahkan kita untuk secara aktif mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Hal itu juga dikuatkan lagi oleh Rasul Petrus yang menuliskan bahwa kita juga perlu berusaha sungguh-sungguh untuk menambahkan kepada iman kita kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan semua orang. Jadi, sesungguhnya perubahan itu tidak terjadi secara pasif dan otomatis seperti yang diberitakan oleh kelompok Hyper Grace. Saat menerima Tuhan Yesus, kita dilahirkan baru dengan satu natur ilahi yang secara otomatis mendorong kita untuk berubah dan ingin hidup menuruti Allah. Namun, kita perlu ingat bahwa kelahiran baru itu tidak menghilangkan natur dosa dalam hidup kita. Jika kita hanya bersikap pasif dengan mengikuti dorongan untuk berubah dan tidak secara aktif mengusahakan perubahan itu, tentu kita berpotensi menyimpang dan kembali ke kehidupan lama kita karena kecenderungan dosa yang sudah ada dalam diri manusia akan menghalangi untuk hidup menuruti Tuhan. Selain itu, kita juga hidup di dunia dengan sistem yang memang menentang Allah. Tanpa kuasa Roh Kudus, tidaklah mungkin kita bisa berubah. Tapi tanpa kita berusaha untuk mengerjakan keselamatan, perubahan pun tidak akan terjadi. Setelah kita berubah, Tuhan juga ingin hidup kita berbuah. Paulus menuliskan bahwa kehendak Tuhan yang sempurna itu adalah hidup yang memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, serta bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Berbuah bagi Tuhan secara sederhana berarti hidup seperti Kristus telah hidup. Berusaha untuk hidup seperti Kristus itu tentu tidak legalistik. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 10 mengatakan, "Tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku." Jadi, bagaimana kita menyenangkan Tuhan? Dengan berubah seperti Kristus dan berbuah baginya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Sore hari ini kita akan berdoa untuk bangsa Taiwan. Mari saudara-saudara, kita arahkan hati kita berdoa bagi bangsa Taiwan. Kita berkatakan shalom bagi Taiwan. Shalom Taiwan, shalom Taiwan, shalom Taiwan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan pada siang sore hari ini Bapa. Kami datang kepadamu Bapa, kami berdoa untuk bangsa Taiwan. Tuhan, kami minta belas kasihan-Mu turun atas bangsa Taiwan Tuhan. Bapa, bangsa ini Tuhan yang selalu berseteru dengan bangsa Cina Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk pemimpin bangsa ini Tuhan. Biarlah Engkau taruh damai di kedua pemimpin bangsa ini Tuhan, sehingga kedua bangsa ini ke depan Tuhan berdamai Bapa, sehingga Tuhan membawa dampak bagi seluruh penduduk bangsa Taiwan. Biarlah juga Tuhan seluruh sekutu-sekutu Taiwan Engkau perdamaikan Bapa untuk menerima kondisi bangsa ini Tuhan yang selalu berkonflik dengan bangsa Cina. Kami percaya Tuhan saat kuasa Roh Kudus bekerja atas bangsa ini, kedua bangsa ini Tuhan akan diperdamaikan di dalam nama Yesus. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh penduduk bangsa Taiwan Tuhan. 23 jiwa Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan roh takut akan Tuhan turun atas penduduk bangsa Taiwan Tuhan. Kami percaya Bapa, saat Roh Kudus turun atas bangsa ini Tuhan, lawatan Roh Kudus terjadi atas bangsa ini akan kembali datang kepadamu Tuhan, sebab bangsa Taiwan adalah milik kepunyaan-Mu Tuhan. Engkau yang membentuk bangsa ini Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di bangsa ini Tuhan. Setiap pemimpin-pemimpin gereja bangsa yang
yang ada di Taiwan Tuhan, biarlah roh takut akan Tuhan tetap ada dalam diri mereka Bapa, sehingga Tuhan saat mereka menjangkau jiwa-jiwa, sehingga Tuhan bangsa Taiwan dimenangkan untuk Tuhan, terlebih Bapa untuk menjangkau generasi muda Tuhan, yang mana Bapa generasi muda bangsa ini yang selalu memikirkan pendidikan, yang selalu berfokus kepada karir. Biarlah Bapa Engkau ubahkan hati mereka menjadi hati yang lembut Tuhan, untuk menerima Injil sehingga mereka diselamatkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan yang ada di bangsa ini Bapa, biarlah Tuhan Engkau berikan ketabahan, Engkau berikan kerelaan hati Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan bagi setiap penduduk bangsa Taiwan Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap pemimpin bangsa ini Tuhan, biarlah roh takut akan Tuhan turun atas mereka Bapa, sehingga Tuhan di dalam setiap kebijaksanaan yang mereka ambil, biarlah Tuhan untuk membawa bangsa ini semakin sejahtera Tuhan, sehingga Bapa di dalam kesejahteraan mereka namamu yang dipermuliakan Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa Taiwan ke dalam tangan Tuhan. Jadilah rencanamu atas bangsa Taiwan, jadilah kehendakmu atas bangsa Taiwan, di dalam nama Yesus. Kembali kami bersyukur Tuhan siang sore hari ini Bapa, atas lawatanmu di dalam setiap hidup kami. Sebab kami tahu Tuhan, hanya karena kasih-Mu, pertolongan-Mu, kami ada sampai saat ini Tuhan. Bapa, kami bawa setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap kami Bapa. Engkau yang mengenal setiap hati kami Tuhan. Setiap beban kami pertaruhkan di dalam Engkau Bapa. Engkau berikan kelegaan bagi kami Tuhan. Bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit siang sore hari ini Bapa, mereka akan disembuhkan oleh kuasa darah Yesus. Dan Tuhan yang mengalami beban berat, mereka akan mendapatkan kelegaan di dalam Engkau sore hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan yang belum hadir sore hari ini Bapa untuk beribadah kepadamu Tuhan. Kami serahkan hidup mereka ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau juga yang memelihara mereka Tuhan di dalam setiap aktivitas mereka Bapa. Dan juga Tuhan kami mohon biarlah Roh Kudus yang mengetuk hati mereka Tuhan, sehingga di minggu-minggu yang akan datang Bapa, kami bersama-sama di tempat ini untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh jemaat Tuhan, jemaat IBC yang ada di Ho Chi Minh City ke dalam perlindungan-Mu Tuhan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk tempat ibadah kami ini Bapa. Ya Tuhan, Gereja Agape yang ada di tempat ini Bapa, kami bersyukur Gereja Agape yang menyediakan tempat bagi kami untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Engkau yang memberkati Gereja Agape Bapa, menjadi terang di kota Ho Chi Minh Tuhan, menjadi garam di kota Ho Chi Minh Bapa, melalui setiap pemimpin-pemimpin Gereja Agape Tuhan. Biarlah api kemuliaan-Mu dipancarkan untuk seluruh Ho Chi Minh City Tuhan, dan umumnya untuk bangsa Vietnam Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa Vietnam Bapa. Kami berada di bangsa ini Tuhan. Biarlah Tuhan hati kami tetap teguh kepadamu Bapa. Berdoa bagi bangsa ini Tuhan, membawa bangsa ini kepadamu Tuhan. Engkau memberkati perekonomian bangsa Vietnam Bapa. Terlebih di masa-masa kesulitan ekonomi saat ini Tuhan, Engkau turut campur tangan Bapa, melalui anak-anak Tuhan yang ada di bangsa ini Tuhan. Engkau yang melihat hati mereka Bapa. Biarlah anak-anak Tuhan yang ada di bangsa ini tetap berseru-seru kepadamu Tuhan, untuk membawa bangsa Vietnam ini semakin sejahtera Tuhan, sehingga Bapa melalui apa yang Tuhan lakukan bagi bangsa ini, mata hati bangsa ini terbuka kepada Kristus, sehingga Tuhan di kemudian hari biarlah seluruh masyarakat Vietnam dimenangkan untuk kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh pemimpin bangsa ini ke dalam tangan Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Hikmat daripada Tuhan turun atas mereka Bapa. Biarlah Tuhan hati mereka dengan rela hati mencari kebenaran, sehingga Tuhan pada saat mereka mencari kebenaran,
mereka akan dijelitkan melalui Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk misionaris-misionaris yang ada di bangsa ini Tuhan. Kami bawa kepada Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberikan hati mereka untuk melayani Engkau, menjangkau suku-suku, menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau di bangsa ini Tuhan. Kami bawa kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau bukakan jalan bagi mereka yang tertutup Tuhan, sehingga Bapa melalui pelayanan mereka Tuhan, firman-Mu diberitakan di seluruh negeri Vietnam ini Tuhan, sehingga Tuhan banyak jiwa-jiwa bangsa Vietnam dimenangkan untuk Kristus. Terlebih Tuhan, anak-anak muda bangsa ini Bapa yang banyak yang belum mengenal Engkau Tuhan, biarlah melalui misionaris-misionaris yang ada di bangsa ini Bapa, generasi muda bangsa ini dimenangkan untuk Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan bangsa Vietnam ke dalam perlindungan-Mu. Jadilah kehendak-Mu atas bangsa Vietnam, jadilah rencana-Mu atas bangsa Vietnam di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sore hari ini juga kami mau berdoa Tuhan untuk kondisi dunia saat ini Bapa, yang mengalami kesusahan, yang mengalami resesi ekonomi Tuhan, oleh karena perang Ukraina dengan Rusia Tuhan. Bapa, kami selalu berdoa Tuhan, kami minta pertolongan Tuhan, kami minta damai Tuhan menjamah kedua pemimpin bangsa Rusia dan Ukraina Tuhan, sehingga Bapa hati mereka berdamai, konflik mereka selesai Tuhan, tidak ada lagi perang di kemudian hari Bapa, sehingga Tuhan seluruh dunia ini Bapa kembali normal Tuhan daripada kondisi ekonomi, sehingga Bapa bangsa-bangsa selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas bangsa Rusia dan Ukraina Tuhan. Perdamaian terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini juga Bapa kami mau berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan, kami percaya Tuhan, bangsa Indonesia adalah milik kepunyaan-Mu. Bangsa Indonesia adalah Engkau yang membentuk bangsa kami Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk pemimpin bangsa kami, dari yang tertinggi, Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, sampai tingkat rendah, Lurah, RT RW Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Hati yang takut akan Tuhan turun atas mereka Bapa, sehingga Tuhan di dalam setiap pengambilan keputusan untuk kesejahteraan bangsa Indonesia, biarlah mereka selalu mengandalkan hikmat daripada Tuhan. Biarlah Tuhan nyatakan kasih-Mu atas mereka Tuhan, sehingga Bapa mereka memimpin bangsa kami ke depannya Tuhan menjadi bangsa yang sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di bangsa Indonesia Tuhan. Biarlah roh kesatuan turun atas setiap gereja-gereja yang ada di Indonesia Tuhan. Biarlah roh takut akan Tuhan yang selalu ada di dalam gereja Bapa. Terlebih pemimpin-pemimpin gereja Tuhan, Engkau berikan kesatuan hati Bapa. Engkau berikan kerendahan hati bagi mereka Tuhan, sehingga mereka menonjolkan Engkau di dalam pelayanan mereka Tuhan. Sehingga Tuhan, nama-Mu yang dipermuliakan di seluruh pelosok negeri bangsa kami, bangsa Indonesia Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati perekonomian bangsa kami Tuhan. Engkau berkati daripada segala aspek kehidupan di bangsa Indonesia Tuhan. Demikian juga masyarakat Indonesia Bapa, kami serahkan ke dalam kehendak-Mu Bapa. Jadilah kehendak-Mu atas bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia dipulihkan, bangsa Indonesia dimenangkan untuk Kristus, untuk saudara-saudara kami yang belum mengenal Engkau Tuhan. Biarlah Bapa melalui gereja-gereja yang ada saat ini di bangsa kami, mereka melihat sehingga mereka Tuhan dimenangkan untuk kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapa. Terlebih dahulu kami Tuhan datang memohon kepada-Mu, ampuni kami Tuhan dari segala kekurangan kami Bapa. Engkau jamah hati kami Tuhan, sehingga Bapa firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu dapat mengubahkan hidup kami Tuhan, untuk semakin berkenan kepada-Mu Tuhan. Engkau pakai hidup kami Bapa seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Engkau urapi dia Tuhan. Engkau urapi melalui Roh
Kudus-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu yang disampaikan biarlah Tuhan membawa dampak yang baik bagi kami Tuhan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pemimpin-pemimpin rohani kami Bapa, kami bawa kepada-Mu Tuhan, Pastor Niko dan juga keluarga, Pastor Johan beserta keluarganya, Pastor Irwan dan juga keluarganya Tuhan, Pastor Wilson, kami serahkan ke dalam perlindungan-Mu Bapa, di dalam setiap pelayanan mereka Tuhan. Nama-Mu yang dipermuliakan Bapa. Biarlah Tuhan Engkau membukakan setiap jalan yang tertutup di dalam setiap pelayanannya Bapa, menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau Tuhan, sehingga Bapa banyak jiwa-jiwa yang dibawa kepada Kristus untuk kemuliaan Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau jauhkan setiap pemimpin-pemimpin rohani kami Bapa daripada segala sakit penyakit. Perlindungan-Mu turun atas setiap mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, di saat mereka melayani Engkau Tuhan, Engkau turut hadir melalui Roh Kudus-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami yang ada di tempat ini Tuhan. Kami serahkan kepada-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan, hamba-Mu ini telah kembali dari Indonesia dan sekarang bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa atas penyertaan-Mu. Saat ini Tuhan kami bawa di kepada-Mu Bapa. Engkau urapi dia Tuhan di dalam setiap pelayanan Bapa, di tempat pekerjaannya Tuhan. Biarlah menjadi terang Tuhan. Biarlah Engkau pakai hamba-Mu ini lebih lagi Tuhan. Dan juga setiap perusahaan yang dia pimpin Tuhan, Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus. Saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk Ibu Gembala kami, Ulisha dan juga anak mereka Rasul dan Emily yang rencananya Tuhan minggu depan, yang rencananya Tuhan hari Rabu depan mau datang kembali ke Vietnam ini Bapa. Biarlah Engkau yang menyertai perjalanannya Tuhan. Biarlah Bapa Engkau yang mendahului perjalanannya Tuhan, sehingga Tuhan kami dapat berjumpa dengan penuh sukacita di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, dan juga apapun yang menjadi pergumulan hamba-Mu ini Tuhan, kami bawa kepada-Mu Bapa. Engkau yang memberikan jalan keluar, Engkau yang memberikan hikmat untuk mengambil setiap keputusan di tengah-tengah keluarganya Tuhan, sehingga Bapa hamba-Mu ini semakin dan semakin bersyukur kepada-Mu Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam mereka Tuhan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami Agus sebagai gembala full-timer di tempat ini Tuhan. Kami serahkan kepada-Mu Bapa. Keluarganya yang ada di Batam Tuhan, yang ada di Nias, biarlah perlindungan-Mu turun atas keluarga hamba-Mu ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk rencananya ke depan Tuhan. Apapun yang menjadi rencananya Bapa, biarlah Engkau turut campur tangan. Engkau yang memberikan hikmat bagi hamba-Mu ini Tuhan untuk mengambil setiap keputusannya Bapa. Tuhan, di rencana mereka Tuhan yang akan menikah di bulan-bulan depan Tuhan, bulan yang akan datang, kami serahkan kepada-Mu Bapa. Biarlah Engkau yang menuntun hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati hamba-Mu ini di dalam setiap pelayanannya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, doa kami ini yang jauh daripada sempurna. Kami mau sempurnakan melalui doa yang Engkau ajarkan bagi kami. Mari saudara-saudara kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Minggu ini 2 kali persembahan umum dan diakonia. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat setiap berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kini saatnya Tuhan
kami ingin memberikan berkat yang Kau kasih kepada kami sedikit Tuhan Yesus, sebagai supaya ada persediaan di rumah Tuhan. Ini persembahan umum kami, persembahan perpuluhan kami, persembahan diakonia kami, ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus setiap tangan yang sudah memberikan, Engkau memberkati setiap pekerjaan mereka, Engkau memberkati setiap bisnis mereka, usaha mereka, semuanya Tuhan memberkati dan membuat semuanya berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menolak segala kebolongan-kebolongan Tuhan Yesus, bahkan Tuhan Yesus yang akan merusak setiap pencarian anak-anak-Mu, kami mau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi kami percaya berkat-Mu selalu ada bagi kami. Ini saatnya Tuhan kami akan memberikan dengan ucapan syukur kami. Haleluya, amin. Sambil kita memberikan persembahan, kita naikkan pujian kita. Sebab waktu Tuhanlah yang tepat. Apapun yang ada di kehidupan kita, baik pergumulan kita, baik sakit penyakit kita, apapun itu, waktu Tuhan yang tepat. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus seterang lebih dari yang ku doakan.
Tuhan Engkau menjawab semua doa kami, melebihi dari apa yang kami harapkan, melebihi dari apa yang kami doakan. Karena semua Kau sediakan melebihi dari apa yang pernah kami pikirkan, kami dengar, dan timbul dari hati kami. Itulah yang Tuhan sediakan bagi orang yang berharap kepada Tuhan. Amin. Tuhan, jika hari ini Bapa kami kembali beribadah, Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Dan sebentar kami akan menerima pemberitaan firman Tuhan, akan memberkati Bapa firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan akan mengerjakan melebihi dari apa yang kami pikirkan dan harapkan, kami doakan. Karena itulah Tuhan, itulah kodratnya Tuhan, itulah jawabannya Tuhan. Kau berkati hamba-Mu Bapa yang akan menyampaikan firman Tuhan, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan hanya perkataan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua kita hendak mendengarkan firman Tuhan, sama-sama berkatakan amin. Shalom saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh sukacita bisa kembali bersama-sama dengan jemaat Tuhan di tempat ini. 3 minggu saya berada di Indonesia untuk melakukan berbagai hal, termasuk saudara-saudara terkasih, saya di wisuda untuk MTH saya, dan selanjutnya saudara-saudara ada acara keluarga di mana kami diberikan adat saudara-saudara terkasih untuk diberikan tanggung jawab lebih dalam keluarga besar kami saudara-saudara terkasih. Ada begitu banyak yang Tuhan taruh bagi kami dan juga bagi jemaat Tuhan khususnya. Kenapa saya itu harus sekolah, saudara-saudara terkasih? Sekolah bukan karena untuk gagah-gagahan, karena nggak perlu lagi, saudara-saudara terkasih. Saya ngerasakan Tuhan sudah berkati luar biasa, nggak perlu gagah-gagahan lagi. Waktu saya juga udah nggak banyak. Bagi saya itu, ya udah Tuhan mau apa? Dan satu hal yang Tuhan bilang, I want to change you to be a powerful person. Dan message yang mau saya sampaikan hari ini, pesan Tuhan yang mau sampaikan saya ini adalah the powerful life. The powerful life yang Tuhan sampaikan itu menunjukkan bahwa kehidupan manusia itu banyak yang gak powerful. Banyak orang yang hidup biasa-biasa, banyak orang yang hidup yang penting lewat saja, yang banyak orang yang hidup ya gimana nanti saja kumangke, kata orang Sunda. Banyak orang hidup itu hanya mau menyenangkan hatinya saja, saudara-saudara, tanpa pernah mau melihat apa yang Tuhan mau dalam hidup mereka. Bisa mungkin. Manusia diciptakan Tuhan itu untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Manusia diciptakan Tuhan itu sesuai dengan gambarnya Tuhan, gambar dan rupa Tuhan. Diciptakan sesuai dengan apa yang Tuhan mau Dia kerjakan dalam hidup kita. Sebagai pribadi yang sempurna, pribadi yang powerful, pribadi yang berkemenangan, pribadi yang hebat, perkasa. Dan sayangnya saudara-saudara terkasih, proses penciptaan ini dijatuhkan oleh keinginan-keinginan yang remeh-temeh. Keinginan, aku pengen buah itu, supaya apa? Aku pengen hidup yang lebih lanjut lagi. Tuhan sudah berkati tapi pengen hal yang lain yang di luar Tuhan mau. Di luar daripada rencana Tuhan dalam hidup kita. Akhirnya Adam dan Hawa jatuh. Tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Dia bilang, engkau iblis dikutuk. Keturunan perempuan yang akan menginjak engkau. Tetapi iblis juga tidak tinggal diam. Tuhan beri juga iblis ruang. Supaya apa? Bahwa manusia harus terus bersandar kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Dan dalam prosesnya saudara-saudara terkasih, Adam dan Hawa melahirkan begitu banyak keturunannya.
Dan keturunan itu sama saja, saudara-saudara terkasih, jatuh dalam dosa, hilang kemuliaan Tuhan, dan mereka tidak hidup di dalam rencananya Tuhan. Mereka hidup menjadi manusia yang biasa. Air bah menghapus, saudara-saudara terkasih. Dan Tuhan berdoa agar Nuh dan 8 orang yang ada di bahtera itu dapat membawa pembaruan bagi dunia ini. Tapi sayangnya tidak, saudara-saudara terkasih. Begitu banyak kejadian-kejadian, baik itu bunuh saudara, menipu saudara, membunuh orang tua sendiri, berperang dengan orang lain, merebut kota-kota yang bukan tempatnya, melakukan perzinahan, melakukan percabulan. Itulah saudara-saudara kekasih yang membuat kita tidak menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang powerful, pribadi yang berkemenangan. Karena semua itu hanya kesia-siaan. Dan Tuhan Yesus datang untuk memulihkan manusia. Proses Tuhan Yesus datang, saudara-saudara terkasih, itu adalah rencana Tuhan yang dahsyat untuk memulihkan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita, dalam kodrat kita yang masih berdosa. Tadi Voice of Pentecost mengatakan bahwa kita harus masuk dalam rencana Tuhan. Pertanyaannya, saudara-saudara terkasih, di mana hidup kita sekarang? Hidup yang kita jalani sekarang ini apa, saudara-saudara terkasih? Harga-harga meroket. Harga-harga itu seakan-akan mencekik kita, saudara-saudara terkasih. Sementara pendapatan kita, gaji kita, ya seperti itu saja. Bahkan ada yang turun, bahkan ada yang kehilangan pekerjaan karena perusahaannya tutup atau perusahaannya melakukan sesuatu rasionalisasi. Kita mengalami namanya food crisis sekarang, saudara-saudara terkasih. Inflasi yang gila-gilaan. Indonesia sudah mencapai 3,5, dan saudara-saudara terkasih, di Sri Lanka itu udah ratusan, di Venezuela. Negara-negara itu bangkrut, saudara-saudara terkasih. Kemarin kita melihat raja, presiden sampai dikejar-kejar. Begitu banyak, saudara-saudara terkasih, situasi-situasi yang membuat orang itu menjadi ketakutan. Bahkan kejadian tahun ini dan tahun-tahun ke depan, kata orang dunia, ini melebihi dari krisis 98. Karena apa? 98 itu gak ada perang, saudara terkasih. Ini ada perang, ada food crisis. Ini krisis multidimensi. Di mana kita, saudara terkasih orang Kristen? Apakah kita langsung wah, aku orang Kristen anti masalah? Oh, kita ini orang Kristen tetap ada dalam masalah itu. Kita ada di sini, di gereja ini, bukan berarti kita bebas dari masalah, tidak. Kita tetap mengalami masalah, kita tetap harus bekerja, kita harus tetap berdoa terus. Tuhan berkati perusahaan tempatku bekerja, berkati usahaku, berkati majikan saya. Kita harus berdoa, saudara-saudara kasih. Kenapa? Karena dari mereka lah kita mendapat berkat. Tuhan pakai mereka untuk memberkati kita. Situasi ini, saudara-saudara terkasih, bukan hal yang baru, karena tidak ada yang baru di bawah kolong langit. Situasi perang dari dulu sudah ada. Situasi namanya kelaparan sudah ada, saudara-saudara terkasih. Dari zamannya Abraham, dari zamannya Yakub, sudah ada, saudara terkasih. Yang inflasi itu juga sudah ada. Begitu dikepung suatu negara, suatu kerajaan, sudah nggak bisa makan, harga-harga tinggi, itu sudah ada dari dulu. Pertanyaannya, di mana kita? Apakah kita kemudian bersembunyi, berondok kata orang Medan? Apakah kita mau tetap kuat? Ini pilihan kita. Ini nggak bisa kita berdiri di tengah-tengah. Kita harus
Pilih kita maju atau kita dilindas dan kalah. Hari ini saudara-saudara terkasih, saya mengingatkan bahwa kita harus maju dan menang. Katakan amin, saudara terkasih. Kita nggak boleh kalah. Kita nggak boleh kalah karena apa? Karena kita ciptaan Tuhan yang sempurna. Yang ada kekurangan kita adalah kemuliaan Tuhan itu suka hilang. Dengar ya, suka hilang karena kita apa? Karena kita suka jatuh dalam dosa. Supaya kita hidup berkemenangan, supaya kita powerful, kita harus lihat kembali bagaimana Tuhan menciptakan kita. Kita kembali ke manual buku kita, yaitu apa? Alkitab. Hari ini kita belajar, saudara terkasih, dari seorang Rasul Petrus yang pada saat itu memberitakan Injil di negara Asia, di mana pada saat itu orang-orang Kristen itu mengalami kesulitan yang luar biasa. Susah cari makan, diperangi, ya, membeli harga harus lebih mahal daripada orang lain. Itu bukan hal baru. Jadi kalau engkau orang Kristen berpikir, oh Kristen pasti aman. No, saya bilang no. Orang Kristen aman kalau dia tetap dalam Tuhan. Apakah pada saat itu orang Kristen itu aman? Yes, aman. Kelihatan miskin? Yes, miskin. Kelihatan mereka menderita? Yes, menderita. Tetapi mereka bahagia. Mereka tahu apa yang dapat mereka. Hari ini kita belajar dari kisah jemaat Tuhan yang di Asia, di mana Rasul Petrus memberitakan Injil kepada mereka supaya mereka tidak hilang pengharapan, supaya mereka tetap kuat, supaya mereka tetap bisa mendoakan orang lain, supaya mereka tetap bisa maju dan berusaha. Kita akan membaca firman Tuhan, kita sebagai berdiri saudara terkasih. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11, kita akan baca bergantian. Ayat 7 akan saya baca, ayat 8 saudara terkasih, ayat ganjil saya, ayat genap saudara-saudara terkasih, jemaat Tuhan, ayat 11 kita akan baca bersama-sama. Saya baca bersama-sama, saya baca dalam nama Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11, hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang utama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. 9, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan yang ada oleh tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih Allah. Ayat 11 sama-sama. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus, ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saudara terkasih. Ini manual booknya orang Kristen pada abad pertama di Asia, pada saat mereka kehidupan sangat susah. Rasul Petrus datang, dia beritakan, susah ya, yes. Sakit ya, yes. Menderita ya, ya. Tetapi ada satu hal yang dia bangkitkan kepada orang, kamu nggak boleh kalah, kamu nggak boleh mundur. Kamu harus tetap maju, kamu harus tetap bangkit, kamu harus menjadi pemenang, kamu harus menjadi orang kuat, kamu harus menjadi orang yang mempengaruhi kota. Jangan takut. Karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Pertanyaannya, apakah semua tanda-tanda akhir zaman ini telah ada, saudara terkasih? Telah ada. Sebutkan sama saudara terkasih. Semua tanda akhir zaman telah ada, kecuali tinggal satu, kedatangan Tuhan Yesus. Sekarang saudara-saudara terkasih, dengan tinggal tunggu satu tanda lagi, di mana posisi kita? Pada saat Rasul Petrus menyampaikan ini kepada jemaat di Asia, ini kejadian 2000 tahun yang lalu, saudara-saudara terkasih. Tuhan Yesusnya belum datang sampai sekarang.
Apakah pada saat itu rasul-rasul bohong? Enggak. Karena anak pun sendiri tidak tahu kapan waktunya. Tetapi apakah sudah dekat? Ya, sudah dekat. Kalau saya melihat simpel, dekatnya itu gampang. Kalau Tuhan Yesus datang sekarang pada saat kita hidup, ya tinggal kita milih. Apakah kita menjadi orang bagian orang kudusnya yang memerintah dunia ini, apa kita yang harus yakini? Tetapi jika pun Tuhan Yesus tidak datang pada saat kita hidup, kematian ada menanti kita. Dan kita hanya bisa hidup kalau kita hidup kepada Allah. Jadi saya bisa melihatnya itu, saudara terkasih. Kedatangan Tuhan Yesus itu bisa memang Tuhan Yesus datang atau kita yang datang menjumpai Dia. Jadi jangan tunda-tunda. Umur manusia itu berapa, saudara terkasih? Banyak orang yang bilang 70, 80, 120 tahun. Ya tergantung orang mau bilang apa. Imanin saja. Oh, umur bukan punyanya kita, itu punya Tuhan. Kesudahan segala sesuatu dekat. Karena itu kuasailah diri. Di dalam hal ini menguasai diri adalah kita perlu berhubungan sama Tuhan. Menguasai diri kita itu bukan dengan bertapa, dengan berpuasa atau keluar dari dunia ini berada di gua-gua, enggak. Menguasai diri kita adalah dengan berhubungan sama Tuhan. Supaya apa? Kita tenang. Supaya kita dapat berdoa. Orang Kristen suka bilang doa itu nafas kehidupan. Tapi kita paling malas untuk berdoa. Orang Kristen itu kalau disuruh nyanyi paling suka. Nyanyi, oh, kalau tampil, oh hebat. Tapi kalau disuruh berdoa, wah, tahan dulu ya. Tahan dulu. Padahal itu nafas kita. Doa itu adalah cara kita untuk memperbesar pengaruh Tuhan dalam hidup kita. Doa itu caranya kita supaya terhubung dengan Tuhan. Doa itu supaya kita powerful. Sama seperti handphone kita. Bagaimana supaya handphone kita powerful? Kalau baterainya lemah, nggak bisa. Ya di-charge dong. Di-charge. Punya handphone mungkin kita bisa ngecas 2-3 kali dalam sehari. Tapi kita, apakah ada kita 2-3 kali sehari dalam berdoa kepada Tuhan? Oh iya Pak, saya doa makan, doa tidur. Iya, itu kan yang pas kita mau. Tapi Tuhan tahu itu personal relationship. Bangsa Israel 5 kali, saudara terkasih. Raja Daud 7 kali. Daniel dalam kesengsaraannya 3 kali sehari. Tuhan Yesus bagaimana? Ada satu pola yang dipunyai Tuhan Yesus. Pada saat dia memulai hari, pada saat dia bangun, dia berdoa. Markus 1:35. Soalnya masih gelap, dia bangun, dia berdoa. Bapa, ini aku. Kemarin kita baca dari Yohanes 6 tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000. Setelah itu apa dia? Dia berdoa. Dia menyingkir, dia berdoa. Karena dalam kita melakukan kasih, kita melakukan tindakan, energi kita terkuras, saudara kasih. Kita butuh waktu. Kalau kita pakai tenaga kita pasti lelah. Pulang kerja marah-marah sama istri sama anak. Istri di rumah bisa marah-marah. Yang tadinya masak enak, sekarang masaknya kasinan. Katanya, masuk lagi masak. Bukan hidup kita, saudara-saudara kasih. Minta sama Tuhan. Berapa besar pun masalahmu, minta sama Tuhan. Raja Yosafat, saudara-saudara kasih. Di 2 hari 20 dikatakan apa? Bayangkan saudara, secara manusia dia kalah. Bayangkan 3 kerajaan menyerbu Yerusalem.
Tuhan, dia bilang apa? Tuhan, ini aku. 3 laskar, 3 kerajaan telah menyerang. Aku tahu aku tidak punya kekuatan. Dan aku tahu aku tidak punya jawaban. Dan aku tahu aku tidak bisa menghadapinya. Tetapi mataku tertuju padamu. Tuhan bilang apa? Pat, tenang dulu. Terima kasih telah memberikan itu kepadamu. Sekarang, this is not your war anymore. Ini gak masalahmu. Ini sekarang masalahku. Bayangkan waktu bangsa Israel juga waktu melewati Laut Merah. Tuhan yang berperang. Tuhan yang berperang. Tetapi apakah Yosafat duduk diam di rumah? Tidak. Dia bilang, Yosafat, walaupun aku berperang, kau pakai peralatanmu, bawa pasukanmu, pergi kau ke lembah itu. Dan di saat Tuhan mempertontonkan kamu, semua tentara 3 kerajaan tersebut dihabiskan. Saudara-saudara terkasih, kalau engkau menguasai diri, engkau tenang, minta sama Tuhan. Apapun masalah, masalah anak, rumah tangga, keuangan, masa depan, sakit penyakit, pekerjaan, mencari jodoh, minta sama Tuhan. Bangun relationship sama Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara terkasih yang kita pelajari di sini, harus ada kasih. Hidup ini, saudara-saudara, kita nggak sendiri. Hidup ini ada relasi satu dengan yang lain. Dari mulai suami istri, orang tua anak, keluar lagi, ada keluarga demi keluarga, keluarga besar. Inilah saudara-saudara terkasih, ada relationship, ada cinta yang harus diberikan. Love must be sincere. Jadi dalam hal ini, kasih kita tuh gak kasih pura-pura. Kasih kita itu harus full. Kasih itu harus memiliki iman. Kok bisa? Iya, karena kasih itu sakit, saudara terkasih. Pada saat kita memberi enak nggak? Nggak enak. Pada bisa mengasihi orang lain apakah enak? Ya awal-awal enak, setelah itu Pak, waduh Pak, ternyata setelah aku ngasihi suamiku, dia nggak peduli Pak. Pada saat aku mengasihi istriku, ternyata dia nggak peduli juga. Dia masih aja yang nggak seperti yang kuharapkan. Pada saat aku membantu adikku, abangku, mereka ternyata tidak bilang terima kasih. Tetapi Tuhan berkata, ini nggak urusanmu, urusanku. Engkau mengasihi karena aku telah mengasihi engkau dulu. Kita mengasihi mereka supaya apa? Supaya mereka kembali ke jalannya Tuhan. Mereka mengenal Tuhan. Mereka mengenal ternyata kasih itu tidak pura-pura. Kasih itu tidak mengharapkan hal yang baik. Kasih itu hanya mau membawa orang ke dalam pertobatan. Kasih menutupi banyak sekali dosa. Itulah kasih yang tulus. Kasih yang sincere, love must be sincere. Pada saat saudara-saudara terkasih, engkau berada dalam Tuhan, kasihmu akan penuh dengan kasih mula-mula. Kasih yang terus mau dekat sama Tuhan. Kalau kita mendekat sama Tuhan, saudara-saudara terkasih, gak ada yang gak bisa kita kasih, gak ada yang gak bisa kita beri. Zakheus bisa memberi setengah dari hartanya, bahkan mengganti 4 kali lipat. Saulus meninggalkan apa yang dulu dia hebat, dia imam yang besar, tapi dia tinggalkan semua. Begitu banyak kita melihat kesaksian-kesaksian. Yang ketiga selanjutnya, saudara-saudara terkasih, kita itu harus rendah hati. Rendah hati apa? Kita bersedia untuk menjauhkan orang lain, memberi tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungguh-sungguh. Rendah hati itu bukan pura-pura juga, saudara-saudara terkasih. Pura-pura lah. Ya sudah, dia di depan,
Karena apa? Supaya aku nggak disuruh-suruh. Bukan. Itu namanya aku mendorong-dorong orang. Kasih itu harus di dalam kerendahan hati. Dalam kerendahan hati kita, Tuhan memberikan apa? Kemarin kita belajar dalam menara doa kita. Kelebihan daripada Daniel itu adalah dia mempunyai pengertian dibanding Sadrak, Mesak, Abednego. Sadrak, Mesak, Abednego hanya dapat hikmat. Tetapi orang yang mencari Tuhan, Tuhan tambahkan apa yang diperlukan dalam pekerjaannya. Sehingga apa? Daniel itu menjadi wakilnya raja, di atas wakilnya raja, saudara-saudara. Di atas wakilnya raja. Sadrak, Mesak itu wakil-wakil raja. Dalam kerendahan hati Tuhan berikan hikmat. Bagaimana ya bisa membantu orang? Bagaimana ya aku ini bisa masuk dalam pekerjaan yang sangat sulit? Kemarin dalam kul kita kesaksian dari mana Lai Bagariam dan Pak Herman, pekerjaannya nggak mungkin, hampir menyerah, hampir nggak mungkin. Yang diinterview pakai bahasa Inggris, dijawab pakai bahasa Indonesia, nyambung nggak? Nggak nyambung. Tapi diterima kerja juga ya lah ya, diterima kerja. Ya sama, begitu banyak mungkin kita alami hal seperti itu. Humility dan humanity itu bagian yang tidak terpisahkan. Tetapi kerendahan hati itu membuat peri kemanusiaan itu menjadi suatu hal yang biasa kita kerjakan. Kita harus mampu menunjukkan kerendahan hati kita. Pada saat kita rendah hati, bukan rendah diri, saudara. Pada saat kita rendah hati, kita bersedia untuk diproses sama Tuhan. Kita bersedia untuk berkata, ini aku, utuslah aku Tuhan. Karena apa? Karena kalau kita tidak mau melakukan itu, ada orang lain yang melakukannya. Jika kita tidak mau siap untuk diutus, ada orang lain yang diutus. Jadi jangan sombong. Jangan, udahlah aku hebat, ini aku, aduh ini begini. Saudara terkasih, saya mau mengatakan, Ratu Esther bisa diam saja di istana, tetapi dia tidak melakukan. Dia mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan bangsanya. Saudara terkasih, apakah kita punya kerendahan hati untuk dibentuk sama Tuhan? Apakah kita punya kerendahan hati untuk memberi tumpangan kepada orang lain? Apakah kita punya kerendahan hati untuk menyediakan waktu kita untuk melayani orang lain? Apakah kita punya kerendahan hati untuk menyediakan waktu kita untuk melayani Tuhan? Keempat, saudara terkasih, untuk menjadi orang yang powerful, kita harus melayani. Punya hati itu kerendahan hati, tapi Tuhan membutuhkan aksi. Pada saat kita diberkati, mau diproses, Tuhan butuh aksi. Layani seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah itu apa? Karisma. Karisma itu apa? Ada sesuatu yang kita punya yang kita peroleh dengan cuma-cuma. Contohnya apa? Kita semua punya pemikiran ya, punya otak ya. Mohon maaf, kita punya pemikiran. Itu dari kita nggak? Ya enggak. Itu dari Tuhan. Nambahinnya gimana? Ya nambahinnya kita belajar. Pada saat kita belajar bisa gagal nggak? Bisa. Tetapi Tuhan membuat kita tidak gagal dalam belajar. Sehingga apa? Ada yang meraih sarjana, ada yang meraih master, ada yang meraih doktor. Ada meraih begitu banyak hal melalui pemikiran yang Tuhan berikan. Di dalam hal ini saudara-saudara terkasih, ada aksi yang harus dilakukan. Ada suatu kepemilikan yang harus kita lakukan, yaitu apa? Kalau Tuhan Yesus melayani, masa ciptaannya nggak melayani? Kalau kita bilang Tuhan Yesus Tuhan yang luar biasa, oh dia dahsyat, dia hebat, maukah kita seperti Tuhan Yesus? Tadi dikatakan seperti menjadi seperti Kristus. Maukah kita seperti Tuhan Yesus?
Ada yang mau Tuhan Yesus? Amin. Siap disalib? Siap ditarik-tarik? Siap dimaki-maki? Siap diludahi? Siap ditampar? Siap diapain lagi? Semua penderitaan Tuhan kepada dia. Enak gak? Jangan lihat Tuhan Yesus yang datang pertama. Engkau melihat kemuliaan yang dia punya pada saat dia datang kedua kali. Jangan lihat engkau sekarang. Kalau engkau susah di dunia, ya udah susah sekarang. Tapi jangan sampai di surga pun gak dapat. Kafling kecil pun gak dapat. Kemarin saya sangat ingat kembali dengan adik saya di Bandung. Saya bilang, Dek, kalau udah susah di dunia jangan sampai kau di neraka. Udah susah di dunia ya susah aja, nikmatin. Tetapi jangan pernah kehilangan keselamatan. Surga itu pasti saudara terkasih, tapi ada syaratnya. Pegang iman kita. Jangan iman kaleng-kaleng saudara terkasih. Banyak juga iman kaleng-kaleng. Iman itu percaya bahwa Tuhan pasti bisa memulihkanku, Tuhan pasti bisa memulihkan keluargaku, Tuhan pasti bisa memulihkan pekerjaan dan bisnisku. Itu imannya. Takut. Bayangkan saudara terkasih, Yosafat itu disuruh datang ke medan pertempuran tapi suruh diam. Coba kita pakai perang nih. Siap, musuhku di sana semua. Aku disuruh diam. Sudah pakaian begini, suruh diam. Takut nggak takut? Orang udah mau panah kita, mau tusuk kita disuruh diam. Takut nggak takut? Tapi Yosafat tetap setia. Dia maju ke medan perang. Mungkin mau dibunuh sekalian. Tetapi apa? Tuhan suruh dia di medan perang diam. Aku yang berperang. Tuhan habisin semua saudara kasih. Ada hal yang harus kita layani. Mungkin orang bilang, ya Tuhan kan udah ngomong Tuhan hanya berperang. Kenapa aku harus suruh medan perang juga? Tuhan gak mau kita ini kehilangan mahkota dalam meraih kemenangan. Tuhan mau anugerahkan kita di situ. Kan lucu kan? Musuh dihabisin semua. Kita tidur lele. Kita menang. Cemen saudara terkasih. Tuhan mau kita orang-orang yang dahsyat dan luar biasa. Kita mau jadi saksinya Tuhan. Berpakaian dan diam pun engkau telah melayani Tuhan. Sepanjang engkau menuruti Tuhan, layanilah Tuhan. Saya nggak tahu apa panggilan engkau, tapi Tuhan hanya bilang tuh di gereja Tuhan ada 5 panggilan. Saya nggak tahu panggilan kita semua. Kenali panggilan itu. Saya masih ingat saudara terkasih, masih ingat Bu Berta, siapa yang gimana Bu Berta? Itu seorang housemate dari seorang Singapura yang tinggal di sini. Tapi dia punya karunia kenabian. Dia bilang, Pak, dulu Pak Sabto saya melihat ini, saya melihat itu. Ya udah kita doakan dia. Seorang ibu-ibu nggak tamat SMP saudara, tapi dia masuk Kristen karena dia dengar suara yang 5 kali itu saudara. Saya nggak mau bahas itu karena saya pikir saya harus sharingkan ini karena di negara tempat dia di Makassar sana itu dipenuhi dengan teman-teman kita yang seberang, tapi dia diselamatkan di sini. Melayani Tuhan itu adalah aksi kita. Tuhan butuh respon kita. Bahkan jika pun dalam melayani itu pelayanan yang biasa-biasa, pelayanan hanya kolektan, pelayanan hanya doa, pelayanan hanya WL singer, kita pikir itu biasa-biasa, tapi Tuhan menghargai. Kemarin kita belajar Tuhan memberkati pada saat motivasi kita yang benar, berkati berlimpah. Yang terakhir saudara terkasih, jika Tuhan perintahkan kita taat ya, God will do what He promise. Kalau Tuhan perintahkan kita taat saja. Jika kita disuruh berbicara. Jika itu suruh melayani. Karena apa?
pada saat kita taat, gambar dan rupa Allah itu terpancar dalam hidup. Karena apa? Di dalam hal ini Tuhan akan dimuliakan. Kita taat. Ini terakhirnya itu adalah dimuliakan dalam segalanya karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa. Ini ada doksologi, saudara. Kalau gereja-gereja yang mainstream itu ada kepada Allah beri puji serta kepada Al-Masih Rohul Kudus muliakan berpasang-pasangan memuji Sang Raja. Itu saudara terkasih. Itu doksologi. Ini disampaikan dalam doksologinya Kristen. Doksologinya orang Yahudi. Ketaatan Tuhan pada Tuhan itu akan menjamin berkat. Ketaatan kepada Tuhan akan membawa kita menjadi orang-orang yang powerful. Ketaatan kepada Tuhan membawa kita ke dalam suatu dimensi yang baru, hidup berkemenangan. Tetap percaya, tetap kuat, percaya akan janji Tuhan melalui iman dan kerendahan hati yang kesabaran kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Hari ini Bapa kami belajar bagaimana kami harus menjadi orang-orang yang penuh kuasa, orang-orang yang memberi dampak, orang-orang yang bukan hanya sekedar hidup, tetapi kami mau hidup dan menghidupi orang lain melalui kuasa dan darah Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberkati penyampaian firman Tuhan, sehingga semua kami dapat menerima firman Tuhan dan membuat kami menjadi orang-orang yang berkemenangan, orang-orang yang selalu siap untuk menjadi bagian dari rencana Tuhan, mempunyai kerendahan hati, mempunyai kasih yang mula-mula, mempunyai sikap yang selalu tunduk akan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati kami semua Tuhan Yesus di tempat ini. Kami percaya pada saat firman-Mu yang disampaikan Tuhan Yesus, ada hal-hal yang ajaib dan dahsyat yang terjadi Tuhan Yesus. Semua yang sakit Engkau sembuhkan. Oh Tuhan, yang terikat Engkau lepaskan. Yang beban berat, oh Tuhan Yesus, baik itu dalam masalah rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam kesehatan, Engkau sanggup memulihkannya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memasuki perjamuan kudus. Engkau memberkati Bapak, Engkau memberkati Tuhan Yesus. Sebagai tanda tubuh dan darah, kami mau melakukannya itu, sehingga tanda Tuhan Yesus pada hari ini mampu membangkitkan kami menjadi manusia-manusia, manusia-manusia yang sempurna di hadapan Tuhan, menjadi berkat dan kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya mengundang pelayan perjamuan kudus. Kita akan perjamuan kudus. Bapa kami di surga, kami berdoa Tuhan Yesus untuk roti dan anggur Bapa sebagai tanda tubuh dan darah. Hari ini Bapa kami diperkokoh kembali hubungan kami sama Tuhan. Jika Daud bisa melawan 7 kali, Daniel bisa dari 3 kali, Tuhan kami bisa lebih lagi. Karena kami ciptaan yang sempurna. Kami Bapa adalah orang-orang yang sempurna di dalam Tuhan. Engkau sempurnakan kami Bapa. Buat kami Bapa menjadi orang-orang yang taat akan Tuhan, sehingga Bapa segala perkara ajaib heran akan terjadi dalam kehidupan kami. Kami melakukan perkara-perkara yang tidak biasa karena kami adalah orang luar biasa dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Engkau memberkati semua jemaat Tuhan, sehingga Bapak kami semua dapat menikmati anugerah Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sambil perjamuan kudus dibagikan, kita bernyanyi dari
Kudus Tuhan. Engkau memberkati setiap proses ini Tuhan Yesus. Bukan hal yang biasa-biasa, tapi akan membuat tubuh, jiwa, dan roh kami kuat. Akan membangkitkan hal yang baru, hikmat dari Tuhan yang akan mengatasi segala perkara hidup kami. Damai sejahtera dari Tuhan yang akan membuat kami Bapak cakap menanggung segala proses hidup kami. Karena kami tahu ada mahkota yang Tuhan berikan kepada kami. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. Kita akan masuki perjamuan kudus. Setiap kali kita makan dan roti ini, saudara-saudara terkasih, ingatlah kita memberitakan kematian Tuhan Yesus, dan Ia akan datang kedua kalinya bersama dengan orang-orang kudusnya untuk memerintah di dunia ini selama-lamanya. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita memasuki perjamuan kudus, Tuhan Yesus berkata, ingatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ingatlah Tuhan Yesus yang mati di Golgota, yang lambungnya ditusuk, yang mukanya enggak berbentuk, yang tubuhnya tercabik-cabik, tidak dikenali oleh orang dunia. Karena begitu beratnya penderitaan Tuhan Yesus. Jika engkau merasa menderita, ingatlah Tuhan Yesus. Jika engkau merasa susah, ingatlah Tuhan Yesus. Karena itu, arahkan hati kita semua kepada proses di Golgota, akan kebaikan Tuhan Yesus menyelamatkan kita sekali untuk selamanya, sekali untuk semua dosa. Dan ingatlah itu, sehingga engkau hidup berkemenangan. Mari kita berdoa. Tuhan, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tetapi Engkau mempunyai belas kasihan kepada kami, sehingga kami berdosa ini dijadikan tidak berdosa karena Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib. Engkau turun dari surga yang mulia menjelma manusia, mati menggantikan kami, disalibkan dengan penderitaan yang luar biasa, tubuh yang tercabik-cabik, muka yang tercabik-cabik, lambung yang ditusuk. Kau kehabisan darah, karena darah itu dibutuhkan untuk menghapus dosa-dosa kami. Tuhan, terima kasih. Sungguh baik Engkau Tuhan. Engkau menjadikan kami menjadi anak-anak-Mu, memberkati kami, menuntun kami, membela kami, melindungi kami. Dan Engkau juga menegur kami, mengurapi kami, menyembuhkan kami pada saat yang sakit, menguatkan kami pada saat kami lemah, melepaskan kami dari segala keterikatan-keterikatan dosa. Tuhan, Engkau memberkati perjamuan kudus ini Bapa, sehingga melalui dan makan dan minum roti dan anggur, kami memiliki kuasa Yesus. Kami dapat melihat kehidupan kami dan tidak mengulangi lagi dosa-dosa. Karena itu Bapa, ini kami, lihatlah kami, layakkan kami. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita angkat roti, tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam ini diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur, dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecahkan ini dan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus.
Selanjutnya kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan inilah perjanjian baru ini dimeteraikan oleh darah Yesus. Perbuatlah setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Kita mengucap syukur saudara-saudara kasih. Sampaikan ucapan syukur kita, karena kita telah menerima keselamatan. Kita kembali diteguhkan. Pada bulan ini, bulan Juli ini, kita diteguhkan. Kita adalah bagian dari kerajaan surga. Kita adalah orang-orang yang diberkati. Kita orang-orang yang dipelihara. Amin. Kita orang-orang yang berkemenangan. Kita orang-orang yang powerful. Dimanapun kita berada. Roh Kudus penuhi. Roh Kudus penuhi. Roh Yesus urapi. Jamahlah setiap hati kami. Mengalirlah sekarang Roh Kudus. Minta saudara-saudara kasih. Minta Roh Kudus dalam hidupmu, sehingga kau orang yang berkasa. Rohmu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Minta saudara. Engkau mendapat. Karena Tuhan berkata, cari, engkau mendapatkannya. Tutup, maka akan dibukakan. Ini soalnya engkau meminta akan diberikan. Tuhan akan memberi Roh Kudus bagimu sekarang juga. Minta sekarang. Kalau engkau memiliki terobosan, kalau engkau memiliki terobosan, minta sekarang juga. Minta sekarang juga. Roh Kudus penuhi kami semua. Penuhi kami di tempat ini. Penuhi Tuhan Yesus. Roh Yesus urapi. Jamahlah setiap hati kami. Mengalirlah sekarang. Mengalirlah Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan menutupnya dengan doa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan yang dahsyat selama tahun ini Tuhan Yesus. Setelah setengah tahun kami lewati, kami tahu penyertaan Tuhan yang dahsyat setengah tahun pertama, dan Tuhan akan membawa kami Bapa menjadi melalui kehidupan yang lebih luar biasa lagi di tahun ini. Oh Tuhan Yesus, Engkau akan membalikkan segala yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi kami. Tuhan, Engkau memberkati Tuhan anak-anak Tuhan di tempat ini. Tidak ada satu kami pulang dengan tangan kosong, hati kosong. Kami semua berkelimpahan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Semua firman telah disampaikan. Semua itu untuk memberikan kekuatan dalam hidup kami, menumbuhkan iman kami, menumbuhkan roh kami, sehingga roh itu menjadi roh yang sangat perkasa dan kuat, yang membuat kami Bapak cakap menanggung segala perkara. Roh itu akan membawa kami, melepaskan kami dari segala keterikatan. Roh itu akan memberikan kami kerendahan hati, sehingga kami mau melayani satu yang lain. Dan terlebih Bapak, kami mau dengar anak Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang powerful dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih, sebentar kami akan pulang. Kami rindu untuk menerima berkat Tuhan. Saudara-saudara terkasih yang ada kedua tangan kita, terimalah berkat daripada Tuhan. Diberkati pekerjaanmu, diberkati bisnis dan usahamu, diberkati rumah tanggamu, kesehatanmu, anak-anakmu, keluarga besarmu, rumah tanggamu,